Di KPU hanya diberi tembusan surat permohonan kampanye, cuti, bukan kampanye ya, cuti, gitu loh. Tapi untuk surat-surat yang lain itu tidak didapat menurut mereka, menurut anak buahnya sampean. Ini benar ya seperti ini? Ya, belum. Sampai sekarang belum ya, termasuk izin keramaian dari Polres juga masih belum ada tembusan. Kalau anunya ada, kalau yang pelaksana siapa namanya? TKN ya. TKN namanya pelaksana. Tembusannya dapat. Itu kan izinnya ke Polres, kita tembusan ke Bawaslu. Lah menjadi pertanyaan saya begini, Mas. Untuk pelaksanaan kampanye yang berskala besar, ini KPU kan seharusnya mendapatkan pemberitahuan lebih dulu. Iya, tembusan dari Polres itu. Jadi izinnya, STTP-nya dari Polres yang menerbitkan Polres. Kemudian tembusannya ke KPU. Kalau izin Kapolres ini, izin Polres itu kan keramaian Juga karena kampanye. Ya, itu kan masuknya di sana. Tapi kan dari izin tersebut itu terkait dengan hak KPU apa? Tembusan kan? Nah, pertanyaannya tembusan ini kewajibannya ini dari Polres apa dari panitia? Ini pertanyaannya dulu. Iya. Mestinya dari panitia. Ya, aturannya. Iya. Jadi Polres menerbitkan surat izin tembusan. Nanti yang menyampaikan ini bisa Polres atau panitia ditembuskan. Kita ke Bawaslu. Karena kan namanya setiap kegiatan kampanye KPU kan harus hadir. Ada. Dia pasti tidak harus hadir. Kita harus tahu kemudian nanti memerintahkan teman-teman di tingkat ad hoc untuk Enggak, di dalam peraturannya KPU tidak harus hadir. Artinya mesti kecamatan kayak apa kayak tidak harus hadir. Yang harus hadir siapa dari pelaksana pemilu ini? Hanya Bawaslu yang mengawasi. Bawaslu. Lah, pertanyaannya Bawaslu ini mendapatkan informasi itu dari siapa? sama mas. Jadi nanti tembusan itu biasanya dari Nah ini KPU aja nggak dapat tembusan. enggak, tembusan kegiatan. Iya. Itu biasanya mereka dapat mas. Dapat. Mereka dapat. Nah, ketika sama-sama dapat, kita menginformasikan kepada teman-teman di bawah bahwa kegiatan ini ada. Iya. Nah, Oke. Tembusan yang dimaksud kegiatan itu, ya toh, yang KPU megang itu kemarin kita diberikan ini kan daftarnya ke KPU pusat. Pelaksanaannya. Kan gitu toh. Ya. Tapi faktanya di dalam tembusan di dalam ini tidak disebutkan kegiatannya. Paham enggak Mas Imam maksud saya? Ya. Di dalam itu kan tidak disebutkan kegiatannya di mana. Kalau ini kan salinan dari SIKADK. Ya, SIKADK, Ya. betul. Jadi parpol dan paslon itu kan mendaftarkan tim kampanye. Tim kampanyenya. Ya. Oke. Dari pusat sampai ke daerah. Terkait dengan terkait acaranya itu kemana itu biasanya? Nah, acaranya itu setiap bentuk kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, yang bentuk lainnya seperti kemarin. Jadi paslon atau peserta itu izinnya ke Polres setempat. Izinnya, bukan ke KPU. Tim kampanye ya? Tim Ya, kampanye pelaksana. Ini kita bicara tentang Pilpres. Iya, Itu ke Polres setempat. ke Polres. Iya, izinnya di sana. Mereka yang memberikan izin. Nah, izin itu ditembuskan ke Bawaslu dan KPU. Harusnya. Iya. Tapi faktanya untuk kegiatan 02 kemarin tidak ditembuskan. dapat ini. Dapat seperti dapat. Coba sih, Bang. Coba. Ada nggak gitu loh? Karena sama tadi nggak ada baru saya bilang. Mas, itu yang izinnya mas, izin cutinya yang belum kita dapat. Oh, izin cuti Iya. belum Iya. didapat. Oke. Ya kita pesen ini ya, kita pesen. Pertama begini. Makanya kita mau bicara dulu Soal terkait dengan kegiatannya dulu. Legalitas kegiatan Ya, kampanye. kegiatannya dulu. Nah, sah atau tidak ya, sesuai regulasi atau tidak? Ya, kegiatan bukan kita belum bicara Belum, tentang persen. belum. Ya, belum ya? Belum berbicara. Nah, dalam amatan kita itu sudah sah. Kenapa? Satu, yang melaksanakan adalah TKN yang sudah didaftarkan ya di KPU ya, dari KPU dan pusat. Oke. Yang kedua, mereka sudah berizin STTP ke Polres setempat. Oke kan? Terlepas dari apakah mereka nanti akan menembuskan. Bagaimana sampean bisa mengatakan itu berizin kalau sampean tidak ada tembusan?
Ada mas. Nah ya itu, makanya itu tadi barusan tak tanya. Makanya saya tanyakan, tembusan itu kewajiban dari Polres sebagai bagian dari pelaksanaan juga kan ya, Gakumdu itu kan ya. Ini kita barusan minta ke wajib. Ini yang pemberitahuan ke kita. Iya betul. Ah, Ini yang pemberitahuan dari tim, ah, Barusan saya dikirim dari teman-teman. berarti ada ya Ada. untuk kegiatannya. Ya, Nah, kegiatannya itu ada. yang penting Ya. gitu loh. Ini barusan kita minta. Standingnya sudah oke ya. Jadi intinya seperti itu ya. Oke. Berarti kegiatannya itu sudah ada dengan adanya tembusan tersebut ya, kegiatan tersebut lah. Ini kegiatannya, Ya kegiatannya mas ini mas. izin Yang dari Polres. ya. Kalau ini benar sudah, Ya. ini benar, gitu loh. Belum. Hah? Belum dapat. Kita Karena begini loh ya. belum dapat tembusan. Betul, karena begini, kita kan dalam menjalankan kegiatan kan harus taat terhadap undang-undang ya. Betul. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat jelas di situ bahwa itu diberikan ya toh terkait dengan kegiatan itu kepada KPU loh, KPU. bukan kepada Polres kegiatan tersebut terkait dengan kampanyenya. Cuma tentang titik lokasi mas, terkait dengan keramaiannya ini diizinkan atau tidak, itu ke Polres dengan Polres. menggunakan pertimbangan dan perhitungan apakah lokasi tersebut itu layak, tidak melanggar ya toh, dan terutama di dalam masalah pengamanannya ini mampu bisa enggak, kan begitu toh Pak Ketua. Gitu. Itu mas, gitu loh. Aturannya itu kita menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ke KPU. Iya. Tapi kalau terkait dengan keramaiannya, KPU tidak bisa mengizinkan lebih dulu karena itu itu pengajuan saja. Istilahnya bukan izin keramaian, tapi STTP. Ya itu STTP, Iya, kalau ya surat keramaian tanda kan terima. umum ya. Itu Umum ya. itu STTP, tahu nggak STTP sampai? Itu surat tanda terima Ya. pemberitahuan. Ya. Itu terima dulu. Setelah itu keluarlah ya jawaban STTP tersebut. Itu loh. Nah, itu terkait dengan titik lokasi. Jadi baru ketika ada izin dari Polres bahwa lokasi itu layak dan bisa dilakukan namanya sebuah kampanye, kan gitu toh, baru diberikan kepada KPU itu. Nah itu prosedur di situ Bondo dikerjakan enggak gitu loh, maksud saya dengan Polres. Sampean punya enggak itu? Pemberitahuan itu punya enggak? Pemberitahuan bahwa itu sudah diizinkan tentang kegiatan tersebut dari Polres. Kalau ini pemberitahuan kegiatan Ya, mas. pemberitahuan kegiatan. Ini masih saya tanya. Iya loh. Karena ini penting loh ya, enggak mau Sudah maaf di ya. luar ranah kita kan, itu kan. Loh, enggak itu di ranah sampean. Loh, bukan maksudnya soal tembusan disampaikan kan, kita kan pasif posisinya loh mas ya. Iya betul. Menunggu kan. Betul. Tembusan itu kan pasif kan. Makanya itu yang kami pertanyakan sebelum sampean mengiyakan. Iya. Iya loh, kegiatan itu rondonnya itu kan kepada kita, kepada KPUD daerah kan setelah didaftarkan lewat apa itu namanya tadi? Pemberitahuan. Pemberitahuan ini kan diturunkan, sampai sudah mengecek siapa panitianya. Ternyata panitianya sesuai dengan SK apa namanya? SK Ini ya. Ini pelaksana kampanye. Ya apa namanya? datang. SIKDK. SIKDK, sorry. Lah disesuaikan nama tersebut, oh cocok, berarti legal. Artinya ini yang mengajukan sudah sesuai dengan pendaftaran. Oke. Tim kampanye yang didownload di sini karena langsung ke pusat. Betul enggak dulu? Betul. Nah, kan gitu toh, cocok. Satu sisi itu permohonan. Karena tetap harus dari KPU. Gitu loh. Lah setelah itu mereka masih punya tugas yang lain. Sampean harus kan masih tugas yang lain. Polres mengizinkan tidak sebagai pemegang wilayah. Nah itulah mengajukan namanya surat permohonan izin keramaian. Termasuk keramaian ini mas. Kalau sampean katakan kampanye itu bagian mas. Iya, oke. Itu bagian. Itu namanya Intinya tujuan. ramai gitu ya. Tujuan. Misalnya tujuannya apa? Kampanye. Tujuannya apa? Acara pernikahan. Itu tujuan saja. Tapi semuanya itu nanti menjadi syarat untuk sampean mengiyakan kegiatan tersebut. Mengiyakan gimana maksudnya? Syarat itu kan ya sudah kalau sudah diizinkan, sudah dapat kan? Iya toh? Ya sudah itu masuk silakan. Kalau sudah diizinkan. Iya. Artinya Kan begitu untuk keramaian kalau sudah tersebut. mendapat izin dari Polres, kita tidak perlu mengiyakan. Persoalannya ini kan satu mas. Sampean ini tolong dipahami bahwa ini kegiatan pemilu. Mas. Ini bukan kegiatan lain. Betul enggak Pak Ketua? Berbeda kalau misalnya ini ada kegiatan lomba.
itu tidak diatur. Fungsi KPUD ini kan komisi pemilihan. Seluruh kegiatan pemilu itu ada di KPUD. Dari pendaftaran, betul nggak Pak Ketua? Kan itu, dari kampanye dan yang lain-lain, terutama yang terdaftar. Yang resmi lah ya, yang resmi. Kalau nggak resmi nggak perlu kesampaian. Iya, betul. Kalau resmi nggak perlu, Halo, kalau Pak. tidak resmi itu nggak perlu kesampaian gitu. Soalnya sekarang PKPU kampanye itu berbeda dengan PKPU kampanye 2019. Berbeda. Sekarang PKPU 15 itu tidak mengatur sanksi. Saya tidak bicara saksi, Bos. Saya tidak bicara saksi. Maksudnya yang mau saya sampaikan, banyak ruang-ruang yang KPU itu sifatnya menunggu, pasif ya. Pasif. Iya. Betul. Terutama contohnya dalam konteks ini. Betul. Tapi kan prosedur yang lain kan harus dikerjakan. Iya, kalau yang lain iya. Itu loh. Artinya begini. Memberhentikan kegiatan itu bukan ranah KPU. Betul. Nah, itu bawas nantinya. Kalau kegiatan tersebut menyimpang dari aturan dan perundang-undangan, betul nggak itu? Nah, makanya sekarang kan juga menggunakan dasar tersebut lah. Ini persoalannya adalah KPUD sendiri belum tahu apakah kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin atau restu Polres karena apa? Tidak mendapatkan tembusan. Enggak gini Mas Ibul, kalau sebelum-sebelumnya kita prosesnya seperti itu ya. Nah. Karena kemarin saya ada di luar kota, ya kan? Semua komisioner. Kemudian Mas Imam ini juga Mas Barengan ada di luar kota, jadi saya kan di luar kota. Tapi biasanya kalau kita ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mereka kan saya panggil, ini kegiatan apa sekarang? Ke kantor dulu, temui Mas Imam, bla 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 bla, dicek kan sama Mas Imam. Nah, Silakan, kan gitu toh. apa namanya, pengurusannya ke Polres. Nah, Terkait di mana itu yang tadi saya maksud. Nah, di mana tempatnya, bla, 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 diperbolehkan bla. apa tidak, kan gitu Ya. loh. Nah itu kita lakukan, dan biasanya kita itu dapat tembusan itu dari panitia atau dari Polres langsung. Nah, itu, nah itulah mereka. Betul. Kemudian saya share kepada teman-teman di tingkat kecamatan yang mau ditempati. Besok ada kegiatan seperti ini. Tolong nanti dipantau sejauh mana. Nah, koordinasi dengan Panwaslu setempat. Nanti kalau bagaimana yang pasti teman-teman memastikan bahwa di sana ada kegiatan. Misalnya nanti ada bla 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 urusan Tapi ini sudah tetangga, selesai. itu urusannya teman-teman Bawaslu. Betul itu Mas. Tapi pelaksanaannya di sini tetap Mas. Iya. Di sini pasif, tapi tidak menghilangkan pemantauan. Karena juga harus dilaporkan kegiatan-kegiatan apapun. Ada nggak kan laporannya ke pusat juga? Kegiatan-kegiatan Mereka apapun langsung yang melapor terjadi. melalui Sikadika. Jadi semua itu Langsung masuk ya? bisa langsung di Sikadika. Tanpa KPU tahu. Ya kan KPUD. tahu. Dan artinya tanpa KPUD tahu wilayah. Ya harus Mas. Harus tahu Harus. gitu loh bos. Jadi harus tahu, kemudian Tapi tidak bisa berbuat Ya. apa-apa sampean. Dalam konteks ini ya. Gitu loh. ya Mas, Nggak bisa sampean berbuat apa-apa, tapi setidaknya aturan itu bisa dikerjakan dan dilaksanakan. Itu aturan. Iya toh? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga peraturan pemerintah yang terbaru Nomor 53 Tahun 2023 itu jelas di situ. Dan itu untuk siapa? Itu ada sebagian pasal untuk KPU, ada sebagian pasal untuk Bawaslu, ada sebagian pasal untuk gubernur serta presiden. Itu di situ bos, dengan bupati, gitu loh. Nah, ini yang perlu kita cermati ini ke depan. Artinya apa ya? Saya menginginkan kita di daerah ini bukan hanya iya saja. Kita harus memahami terkait dengan hal tersebut. Tapi di dalam KPU, saya makanya kesini kan hanya saya ingin mengetahui sejauh mana sih KPU itu, kan begitu toh, terkait dengan pelaksanaan tersebut. Itu saja. Dalam hal ini KPU tidak salah. Kenapa? KPU tidak bisa berbuat apa-apa. Ya toh, yang penting saya ingin memastikan bahwa ternyata tidak ada. Lah saya juga tidak tahu aturannya. Apakah surat pemberian izin dari Polres itu yang wajib memberikan tembusan? Namanya surat itu ada tembusan kan? Itu apakah Polres? Ya toh? Ataukah panitia? Kan saya tidak tahu aturan itu. Tapi kalau misalnya itu memang menjadi sebuah kewajiban, tembusan itu yang nulis adalah pembuat suratnya loh Mas Imam. Iya. Seperti KPU ya, KPU Yang menerbitkan surat siapa? Iya, itu
makanya itu nanti akan saya cari. Kalau misalnya nanti itu ternyata memang ada tembusan itu yang dikeluarkan oleh Polres dan tidak nyampe kepada KPU, itu Polres yang salah. Tapi kalau memang itu tidak dikhususkan atau tidak ada, kan begitu loh, sampean kepada panitia tegur. Cuma tegur tanyakan, KPU kok nggak datang? Nggak apa, dilaksanakan urusannya benar atau tidak aturan itu sesuai dengan perundang-undangan tugasnya Bawaslu dalam menganalisa tersebut. Sepakat Pak Ketua? Begitu loh Mas. Saya kesini hanya ingin mengetahui karena kemarin itu anak buah sampean selalu mengatakan ini tugas komisioner. Makanya saya katakan, loh, kalian kan juga harus tahu dulu gitu loh. Contoh kemarin seperti apakah ada pendaftaran dari tim? Ternyata anak buah sampean nggak tahu. Justru ketika saya mau pulang, ada di sesi lain operator yang tahu. Nah itu tidak disampaikan. Ini kan berarti, mohon izin Pak Ketua, terjadi sebuah putusnya koordinasi di dalam KPU sendiri. Kaget itu kemarin berita. Padahal aku bertanya lah, aku tidak dalam tangga menyerah. Saya tembang itu. Ada kan telepon saya gitu Mas. Saya pas lagi di Surabaya kemarin itu. Gimana? Kasihkan yang ini, yang apa namanya, yang pelaksana kampanye. Kita akan tanyakan. Nah, ini masuk ke person sekarang. Nah, iya toh, karena ada di sini. Yang apa ya? Yang kegiatan. Nah, ada tembusan di bawah. Coba. Pasti ada Pak. Tembusannya ada, berarti Polres yang salah. Tidak memberikan tembusan. Gak apa-apa Mas, Garda Sakera kan khusus untuk semua. Saya tidak bisa dalam ranah yang mohon maaf. Saya tidak ngawur gitu. Kalau ini memang bukan wewenang KPU, bukan KPU yang saya sorot, tapi KPU saya kasihkan sedikit pengetahuan kami bahwa ini loh hak kalian. Ketika kalian didapat, tembusan itu penting loh Mas. Penting nggak? Itu hak loh. Hak yang menerima tembusan karena ini data. Ini bisa dipakai oleh Polda ke, oleh Mabes ke, sudah ngasih tembusan dalam. Ada nggak kan? Ada. Ada tulisan. Tapi kalau itu tidak nyampe di sampean, kan keliru. Nggak apa-apa Mas, kita fair. Kalau Garda saya kira fair saja. Iya dapat. Nggak dapat kan memang fakta baru dikirim sekarang setelah saya kesini. Nah gitu loh. Berapa pasif memang posisinya? Artinya begini Mas. Tujuan tembusan tersebut itu kan agar KPU tahu bahwa ini diizinkan. Yang mana tujuan utamanya adalah KPU menjalankan tupoksinya, mengirim orang untuk memantau betul nggak kegiatan itu ada, untuk didokumentasi sebagai laporan KPU nanti bahwa di situ Bondo itu ada kegiatan dari tim paslon. Tapi kalau itu tidak ada tembusan yang diberikan bahwa itu ada izin, bagaimana Pak Ketua akan ngomong? Kadung dia datang kosong, nggak jadi ditunda, bisa. Maksud saya di situ tujuannya. Ya, ini pelajaran juga untuk Polres. Nggak benar itu, harus dikirim itu, karena di sini tertulis jelas tembusan kepada A, B, C, D. Untuk apa sih ketua itu bisa memberitahukan kepada bawahannya untuk dibantu laporan. Laporannya apa? Kasih, cuman dicekrek, tidak ada kegiatan. Urusannya Bawas, gitu loh. Ini jangan-jangan Bawas juga nggak dapat. Terus siapa yang ngawasi kegiatan tersebut? Ini misalnya kita belum tahu. Artinya KPU memang pasif Mas, tapi KPU punya hak. Dan ini bukan kesalahan Pak Ketua tidak memerintahkan pengawasan di bawah. Kalau toh memang akhirnya tidak mendapatkan foto kegiatan, Pak Ketua nggak salah. Betul nggak? Kalau tidak ada foto kegiatan, misalnya ini ya, sampai terjadi seperti sekarang, ada menurut kami ada sebuah tanda kutip ya pelanggaran, kan nanti tetap akan ditanya. Dan Pak Ketua katakan bahwa kami tidak tahu bahwa itu sudah diizinkan atau tidak. Kan begitu saja, simpel. Ya, oke, kita masuk kepada person sekarang yang sekarang jadi ramai dan di tujuan Garda Sakera tadi, tujuan saya. Saya tidak mempersoalkan siapa, tapi yang saya inginkan adalah ayolah siapapun yang berada di bumi Situbondo. Saya tidak mau ngomong nasional rusak sekarang. Ketuanya sampai saja kena kode etik berat.
Saya tidak mau Situbondo terjadi seperti itu. Itu tujuan saya. Saya ingin membanggakan diri kepada teman-teman di luar kota sana bahwa SDM Situbondo lebih baik daripada ibu kota. Itu keinginan saya. Karena saya jubir. Kan begitu toh. Saya jubir amin. Saya harus punya kewajiban untuk memberitahu itu. Gara-gara bupati melakukan kampanye 3 hari saya tidak melakukan live. Kenapa? Saya malu kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya di luar sana. Ternyata Situbondo seperti ini. Malu saya tidak mengadakan live. Padahal saya live rutin TikTok. Saya bukan ingin menggemborkan Situbondo seperti ini, tapi ini pelajaran untuk kita semua. Agar semuanya memahami tentang perundang-undangan. Pak Ketua di sini duduk bukan sebagai seseorang diri personal, tapi dia terikat dengan aturan dan perundang-undangan, termasuk tadi pemanfaatan anggaran. Nggak bisa apa kata dia saja, kalau aturannya tidak ada, ya tidak ada. Nggak bisa mengada-ngada. Demikian pula terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Imam, karena kebetulan Mas Imam yang ditunjuk oleh Pak Ketua ya, untuk menjawab, kan gitu toh. Nah, Pak Imam tahu tidak terkait dengan nyaman jadi ketua gitu? Silakan Pak Imam. Ketua kan gitu. Ketua tidak boleh tidak. Makanya gini ya. Memilih presiden harus yang bisa bekerja, bukan. Memilih presiden harus yang bisa memanajemen. Wah, kalau bekerja pilih kuli, Mas. Milih orang yang jadi kuli. Kalau yang diperintahkan si A, si B, si D. Karena apa? Ada tugas dia nanti diperintah dari atas, ditanyakan oleh atas. Ketua apa yang sudah terjadi di Situbondo? Itu harus bisa jawab. Jangan jadi ketua. Itu muka anak gua. Katanya mana ketika ngadakan laporan kantor. Saya kayak ketua nah ya. Artinya begini. Pak Imam tahu tidak bahwa kemarin ada Bupati Situbondo, Bung Karna datang ke acara kampanye. Tahu tidak? Tahu. Tahunya dari? Itu videonya sambil itu. Itu jawaban benar. Coba misalnya tadi ngomong, tahu saya tidak di tempat, tapi sudah dapat tembusan. Kan Mas Imam dikirim sampeannya, saya dikirim Mas Imam yang dulu. Jadi artinya tahu kan ya? Tahu Pak Mas Imam ya. Nah, pertanyaan saya Mas Imam, di dalam undang-undang jelas ya nomor 7 tahun 2017 dan peraturan pemerintah nomor 53 ya. Tahun 2023. Kalau kita berbicara di pasal 34A itu terkait cara untuk melaporkan atau mengadakan cuti kepada gubernur. Tapi kalau di laporan yang pasal berapa itu? 31. 31 itu tugas sampean. Yang mana laporannya harus kepada KPU. Ya, tim kampanye 01, 02, 03 yang semula itu katanya tidak ada, sudah dianulir dan ada ternyata. Gitu. Dan saya lihat rondonnya ini tidak ada namanya bukan tim kampanye. Kalau kita berbicara terkait dengan pasal 31, selain memiliki namanya izin, cuti, itu juga ada syarat-syarat yang lain. Kepala daerah itu bisa melakukan kampanye kalau satu menjadi tim kampanye. Di sini tidak ada. Jadi paslon, Kedua, tim kampanye atau anggota partai politik. itu yang diatur di pasal 31. Pasal 31 itu syaratnya untuk bisa Itu melakukan sebenarnya sebuah kampanye. turunan dari pasal 281. Betul. Jadi pejabat negara ya termasuk di dalamnya bupati. Iya. Itu Pejabat satu negara. boleh dengan ketentuan. Dengan ada Tidak namanya menggunakan- ketentuan. Bukan di 281 itu tidak menggunakan Fasilitas negara. kecuali Betul, keamanan ya, betul. fasilitas keamanan ya. Kemudian dalam Cuti. itu yang diatur di 281. Betul. Makanya saya di breakdown di di pasal break. 31 di PP 53. Betul. PP 53 kan jelas sepakat kan ya? Iya. Enggak, ini bukan ranahnya sampean, cuma saya ingin memastikan saja. Oke. Di tim kampanye karena sampean sudah tahu, otomatis sampean sudah hafal tentang ini. Setidaknya sampean akan melihat. Melihat ya. Di dalam ini yang saya baca tidak ada satu nama pun namanya Soekarno itu ya. Bung Karno. Enggak, nama Susandia. Karena Susandia. Ini tidak ada. Ya. Nah, yang saya tidak tahu adalah apakah Bung Karno ini anggota parpol atau tidak.
Dan KPU juga tidak harus tahu karena untuk laporannya kan tidak harus ke KPU itu ya. Nah, ini tinggal yang terakhir ini yang saya tidak paham. Apakah dia masuk? Tapi kalau dia tidak masuk, maka syarat-syarat yang tadi di downgrade menjadi PP 53 itu tidak bisa terpenuhi. Tapi ini bukan tugas sampean, ini tugas Bawaslu nanti. Iya, bukan lah. Karena kita Karena kan ya. Cuma saya kan ingin memastikan. Pertanyaan saya, apakah sampean tahu? Ini jawaban saya. Apakah sampean tahu Bung Karna? Kalau di tim kampanye sudah tidak. Bung Karna ini adalah anggota salah satu parpol. tidak tahu. Nah, selesai. Coba tahu sama saya kejar. Kan begitu lah ketua ya. Ya kan. Nah, pertanyaan saya, adakah waktu yang ditentukan di dalam PP 53? Ya toh? Terkait dengan batas minimal melakukan pengajuan cuti. Pasal 34 tahun. Ya berapa? 7. Hah? 7. 7? 12 hari. Berarti dia siap-siap sudah kalau saya mau ke sini. 7 sampai 12 hari. minimal ini. Oke? Iya. Minimal. Ya normatif saja. Iya betul. Santai saja. Santai saja. Saya sedang berdiskusi. Begini ya maksud saya. Artinya ketika saya berdiskusi bukan berarti saya tahu. Bisa jadi saya belajar untuk mengetahui dari saudara-saudara saya ya. Nah, kalau dilihat Mas, yang sampai tunjukkan ke saya tadi, ya toh, itu pengajuan permohonan cuti tanggal berapa? Tanggal 1. Kalau kita hitung sampai tanggal 4. Iya, tentu sendiri. Luar biasa ya. Ya, itu yang saya ingin tahu gitu loh. Kan betul loh ya. Kan normatif sesuai fakta ini. Betul, artinya itu. Dan itu nanti tugasnya Bapak Sula. Tapi yang penting adalah saya kesini tujuannya ingin mengkonfront bahwa perkataan dari anak buah sampean ternyata tidak salah. Karena tidak salah. Artinya sudah benar. Karena nanti dikhawatirkan saya tidak mau bawahan menjadi salah kalau kita tidak ada kesempatan. Sebenarnya bukan bukan kewenangan mereka menyampaikan itu. Kebetulan kemarin kami tidak ada gitu. Jadi agak jangan sampai KPU kosong lah. Iya kan tidak ada yang mewakili kemarin. Nggak ada tulisan di situ melayani masyarakat kalau komisioner ada nggak ada. Makanya saya masuk. Ya. Jadi kayak gitu Pak Imam. Jadi artinya itu tujuan saya datang dan masyarakat Situbondo agar paham bahwa semua orang memiliki hak untuk dicalonkan ya dan mencalonkan ya. Semua orang berhak. Demikian pula semua orang berhak menjadi tim atau semua orang berhak menjadi kampanye ya, berkampanye. Tapi ada aturan-aturan yang tadi kita bahas gitu loh. Ya atau yang itu harus dilaksanakan, tidak boleh agar tidak ada sebuah pelanggaran. Makanya saya katakan Situbondo akan aman. Syaratnya hanya satu, kerjakan sesuai dengan aturan. Kerjakan. Nah, kenapa pertanyaan dari teman-teman? Kenapa saya ada juga dari kenapa tidak datang ke kantor bupati? Loh, bupati bukan tempat untuk saya bertanya. Saya bertanya ke sini karena ini pelaksana. Iya toh, karena apa? Undang-undang yang harus teman-teman menguasai di sini ternyata alhamdulillah sudah menguasai, jadi enak ngomongnya. Padahal tadi saya berharap mudah-mudahan tidak tahu KPU, minta ajarin nanti. Tapi rupanya sudah siap-siap dan alhamdulillah jenengan sudah tahu dan paham. Jadi itu tujuannya. Yang pertama bahwa anak buah sampean kemarin sesungguhnya sudah mewakili sampean, ini bagus juga ya, meskipun saya tidak detail tanya seperti yang tadi. Terus yang kedua adalah bahwa yang diterima oleh KPU itu hanya surat pemberitahuan, surat permohonan cuti dari Bung Karna tertanggal 1 Februari, ya toh? Pemberitahuan permohonan cuti cuma. Nah, ya toh, yang diterima oleh KPUD tembusannya itu tanggal 2 Februari tadi ya 2024. Terus dan ketika
kegiatan tersebut itu sudah masuk surat pemberitahuannya ke sini, tapi untuk izinnya atau keluarnya izin keramaian dari Polres itu dari kemarin ketika pelaksanaan KPU tidak tahu, KPUD tidak tahu, barusan dikirim ya, barusan tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Ini untuk pelajaran juga kepada Polres, harus kerja. Tanggal 7. Nyantai-nyantai. Tanggal 7. Iya toh. Terus yang terkait dengan tugas KPU bahwa itu harus diberikan cuti tersebut dan syarat-syarat yang lain kepada KPU. Faktanya hingga saat sekarang tidak ada. Karena bukan surat pemberitahuan tembusannya itu, Bos, tapi izinnya. Sampai sekarang Bung Karna belum memberikan namanya persetujuan izin dari gubernur. Kan betul toh? Nah, karena tanggal 1 mengajukan, 1 itu hari Kamis ya. Kamis, Jumat. Ya, Kamis berarti ya. Jumat. Nah, ini kita tidak tahu kapan dia terima. Ya toh, yang dilaksanakan di hari Minggu tanggal 4. Dan saya dengan sampean rupanya bersepakat memahami undang-undang yang sama. Karena hanya kita baca letternya saja, bukan masalah sampean mengatakan benar atau tidak. Ya, secara normatif saja. Normatif sesuai dengan letternya saja. Saya pun mengatakan seperti itu. Perkara ada salah atau benar, ada tugas lain yang nanti akan saya jadikan sebagai bahan untuk laporan bahwa di dalam undang-undang tersebut, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa surat permohonan cuti itu minimal 7 sampai 12-14 hari. Ya. Nah, silakan nanti mereka akan mengatakan tanggal 1 sampai 4 apakah sudah memenuhi itu ataukah tidak. Kan itu ya nanti yang di sana. Tapi kita baca di undang-undang seperti itu. Bukan ranah kita. Saya juga tidak bisa mengatakan itu salah karena saya belum megang kalkulator. Nanti aja saya pegang tanggal 1 sampai tanggal 4 ini berapa hari gitu ya. Jadi itu saja Mas Imam ya. Oke. Saya pikir lumayan, saya berharap, harapan saya Situbondo kota kecil, tapi masyarakat luar jangan menganggap otak Situbondo kecil-kecil. Itu saja ya. Itu yang saya inginkan. Ya. Oke. Jadi luar biasa kali ini. Cuman ya besok harus agak keras lagi karena terkait dengan